kalau hari ini kamu dipecat, hari ini juga saya gantikan kamu, besok dialog kamu saya hafal. Saya jamin 100%. Jadi saya sampai begitu, mungkin Mas Bani agak lupa, tapi saya pernah ngomong begitu. Saya nggak peduli kamu baik atau tidak, saya nggak peduli tingkatmu sampai seberapa, tapi kalau hanya dialogmu seperti itu dan kamu malas, kamu dipecat hari ini, besok saya hafal dialogmu. Ya, ini sama-sama masuk kuliah, menikmati perjalanan pasca SMA ya, entah itu tadi dalam ruang lingkup kuliah atau ruang lingkup proses di luar, itu yang maksudnya sanggar dan sebagainya. Itu jadi sama nggak sih metodologi yang dilakukan, baik itu yang di sanggar ataupun yang di kampus akademik gitu? Kalau waktu itu justru saya menemukan struktur itu di luar, di sanggar. Karena sanggar juga melakukan hal itu, atau jenengan yang menemukan? Bukan, pelatihnya. Jadi pelatihnya memang menurut saya waktu yang sampai sekarang itu saya anggap sebagai guru, yang lain adalah pertemuan kreatif, dengan hormat itu ya, tetap mendiang Sri Harjanto Said itu. Dia memberikan pelajaran keaktoran itu sangat runtut. Mulai dari apa ya, bisa dibedah mulai dari tubuh dibagi kecil-kecil, kesadaran tangan, mata, kaki dan sebagainya, penggabungan dari tubuh nanti ke bunyi, dari bunyi ke vokal, dari bunyi kemudian ke kata, dari kata kemudian runtut. Menurut saya itu runtut sekali gitu. Nah di waktu itu saya belum menemukan itu karena mungkin yang dipelajari kan bukan hanya satu fokus cuma keaktoran, enggak. Kalau sejarah teater, sastra lakon, ada apa gitu-gitu, sehingga padahal minat saya yang paling kuat waktu itu memang keaktoran. Pengen jadi aktor gitu. Nah itu yang saya temukan, justru saya menemukan struktur itu di luar. Oke. Berarti memang berbeda Mas ya. Secara akademis itu juga ada, tapi tidak fokus di situ. Karena saya beda dengan Mas Bani, kalau saya nggak pernah ikut sanggar kan. Nggak pernah. Saya cuma di teori. Jadi istilahnya saya hanya ikut teater itu di SMA ekstrakurikuler. Selepas itu saya nggak punya sanggar sampingan selain komunitas teater saya di SMA itu. Ya. Nah, ketika masuk di ISI itu kan ada ujian yang namanya monolog. Nah, saya di rumah saya kan nggak punya kamar pribadi. Kamar saya ada dengan adik-adik saya lah. Jadi pokoknya komunal banget lah. Jadi oleh karena itu saya nggak mungkin bisa berlatih dimanapun selain di kamar saya ketika sedang sepi. Di kamar saya dan adik-adik saya. Nah, saat itu saya hanya latihannya itu menghafal naskah dan bermain imajinasi. Saya nggak menggunakan apapun, piranti apapun. Apakah padahal di dalam naskah itu harus membuka lemari, membawa gelas dan sebagainya, itu nggak saya membawa pisau itu nggak saya imajinasi aja. Dan itu saya terangkan ketika saya ujian monolog di ISI. Jadi apa yang saya latihkan cara imajinasi di kamar itu saya terapkan ketika ujian di ISI, dan nyatanya saya diterima tanpa properti dan sebagainya. Itu satu. Kemudian itu pengalaman saya masuk ke ISI. SMA ikut ekstrakurikuler. Lalu kemudian di ISI, saya agak berbeda dengan Mas Bani. Kalau Mas Bani sudah ada driven untuk menjadi aktor ya. Saya belum. Saya kan masih nyapa bisa apa saja, kan gitu kan niatnya. Nah, makanya di ISI dulu waktu saya masuk itu, ya bagi saya waktu itu tidak tahu apakah benar atau tidak, secara tidak nyata, tapi bagi saya terlihat nyata sekali itu ada kasta-kasta. Aktor sing apik, siapa kelas-kelas lah, orang kelas wah ini tingkatnya ini dan begitu-begitu. Nah, teman-teman yang pengen belajar aktor pasti pengen mengejar itu. Nah, saya kan tidak, niat saya kan bisa apa saja. Akhirnya saya kalaupun main, oke. Kalaupun main, nggak main, tidak apa-apa. Akhirnya saya banyak berkecimpung di dunia panggung. Jadi saya lebih banyak membantu teman-teman, jadi kru, jadi kuli dan sebagainya. Sampai akhirnya saya bisa dipercaya menata artistik secara mandiri gitu ya. Jadi lebih banyak. Tapi main juga. Karena itu pasti. Karena waktu itu jumlah mahasiswa ISI kan nggak banyak. Jadi pasti satu angkatan ambil mata kuliah penyutradaraan pasti kekurangan pemain. Ya pasti dikon main.
Nah kebetulan saya main juga tidak jelek-jelek banget. Jadi tinggi enggak, sedang juga enggak, tapi rendah juga tidak. Jadi pokoknya emang sarwa nanggung. Jadi kalau seandainya volley gampang disemet. Jadi terlalu nanggung. Nah, tapi saya terus berkecimpung di artistik itu sampai selesai lah, sampai saya sampai rampung. Main juga, tapi itu tadi tidak sampai ke level sing top. Tapi saya pernah dimarahi Mas Bani karena dalam satu semester itu saya pernah main untuk 10 naskah. Satu semester. 6 bulan. Iya, 6 bulan 10 naskah. Jadi kalau latihan itu seperti di perapatan itu. Jadi saya duduk di sini, nanti saudara satu sana, saudara dua di sana, saudara tiga di sana, itu naskahnya beda-beda. Jadi basic saya hanya hafalan dan imajinasi. Persis seperti ketika saya masuk. Ya. Tapi di sana peran nggak begitu penting, di sini agak penting. Nah, di sana peran Diponegoro. Jadi apa istilahnya itu tidak semuanya jadi peran utama. Ya. Tapi itu saya lakukan. Tapi Mas Badi mana nggak bisa gitu. Tapi kan mental saya bukan aktor. Mental saya itu hanya membantu teman yang kekurangan pemain ya, gitu. Nah, karena fokus saya waktu itu di panggung. Dan saya justru malah mendapatkan keasikan kalau homoludensnya Mas Walidi bermain tadi. Homoluden saya ketika di panggung, karena saya bisa ngereh aktor sesungguhnya. Jadi kalau aktor kan nurut sutradara, tapi kalau udah main nurut penata panggung. Iya, terserah saya. Gitu. Kalau saya bilang kursinya jangan diduduki, baru dicat. Dia apa duduknya? Aku takut. Kan gitu-gitu. Jadi itu menangnya penata panggung ya. Jadi nanti kamu harus di sini. Kita bisa ngatur secara teknis. Secara teknis karena kaitannya dan dari situ juga saya bisa mendapatkan banyak belajar dari Purnomo Sidik, dari Menyut, dari Agus Lelur, dari Wiwit Jajal Sengoro, terus juga dari Anto Agusta tentang lighting macam-macam. Karena panggung harus bekerja sama dengan lighting, saya banyak belajar dari situ. Nandang Arizona saya juga belajar dari sana secara secara praktikal ya. Oke. Terus kemudian bisa berkreasi sedemikian rupa. Termasuk sampai saya sudah sampai di tata panggung, ya. Taraf belanja sendiri. Itu salah satu pencapaian. Iya, karena dipercaya sebetulnya saya tinggal minta berapapun, sutradara pasti akan memberi. Ya. Tapi karena saya berangkat dari masyarakat miskin kota, jadi saya tidak menggunakan kesempatan itu. Ini gobloknya saya. Jadi saya justru malah bertanya, lah kamu punya duit berapa? Baru kita istilahnya bahasa Spanyolnya kita ke Mona, kita ke Mona biar cepat dan sebagainya. Dari situ muncul kreativitas lah, istilahnya bisa bandrek. Kalau nggak ada ini, ya ini. Ngikuh. Iya, bisa bandrek. Nah ini jadi menarik sebenarnya. Akhirnya ada satu proses yang berbeda perjalanannya. Yang satu fokus ke keaktoran tadi itu karena proses belajar yang dan mengenal teater itu dengan cara yang berbeda. Dan ini pun akhirnya Mas Eko tidak melulu fokus di keaktoran, tapi juga hampir semua lini dari teater itu dipelajari. Dan mungkin fokusnya atau lebih banyak condongnya ke panggung gitu ya akhirnya. Nah ini kalau bergerak ke belakang seterusnya, ini kan akan namanya proses ini akan nyangoni awak ya pasti ya, akan memberikan bekal ke secara personal gitu untuk berkembang. Nah akhirnya ini kan akan mempengaruhi sampai perjalanan belakang ini. Nah mungkin pertanyaan awal saya tentang itu adalah sebenarnya pada saat itu apa yang bisa diambil hikmahnya, atau poin-poin apa saja nih sing sampai sekarang akhirnya oh iya ya benar kenapa dulu saya mengambil ini. Atau pada saat itu saya memilih untuk tidak fokus di ini dan sebagainya gitu mungkin. Nek dari Mas Bani dulu, berarti karena fokus di keaktoran, nggak fokus di perpanggungan teknis dan mungkin produksi dan sebagainya gitu. Enggak, saya sangat lemah di bidang yang ditangani ompong atau hal-hal yang teknis. Teman-teman dulu bahkan ompong yang di bawah saya juga mereka berkecimpung yang lamponi, artistik, macam-macam. Saya tidak bisa melakukan itu atau saya terlalu asik dengan medan keaktoran itu. Saya terlalu asik di situ. Ya. Tapi kalau ditanya sekarang ya sebetulnya itu gimana ya? Otomatis maksudnya apa yang kita tekuni terus menerus, ya dia akan menemukan jalannya.
sama saja gitu. Jadi memang ya teori itu kan kemudian belakangan saya dapatkan gitu. Maksudnya kenyataannya saya dapatkan belakangan. Waktu itu ya ngudung terus. Ya begitu keluar isi ya sepinya nyet lagi arep ngopo gitu ya iya. Pernah ada masa-masa gitu, tapi pada akhirnya tetap ke sana. Meskipun dunia itu saya tinggalkan ya sesaat, misalnya setahun atau tetap lagi pulangnya ke situ. Keakbaran lagi, Iya. lagi gitu. Ya. Dan itu akhirnya sampai sekarang ya Mas Malan ya? Sampai sekarang. Berjalan terus ya? Ya. Proses yang ditekuni nanti akan mendapatkan jalannya. Gitu. Kalau dari Mas Bani, kalau dari Mas Eko? Ya hampir sama, cuma karena saya berubah-ubah ya, beraneka ragam. Betul. Hal yang saya libati. Ya jadi panitia iya, pernah jadi MC iya, ini ngerakondang gue pernah iya, terus kemudian among tamu iya, terus kemudian pimpinan produksi juga pernah. Jadi karena itu banyak yang saya libati, sehingga banyak dari pernak-pernik kecil itu mendrive saya sampai saat ini. Istilahnya pola pikir alternatif di tata panggung itu saya terbawa sampai sekarang kepada diri saya gitu. Jadi saya nggak pernah sama dengan Mas Wani tadi, dia nggak bisa dengan pola akademis, saya juga sama sebenarnya. Pola yang terlalu teratur saya nggak suka, tapi pola yang terlalu acak saya juga tidak suka. Jadi saya suka membuat keteraturan sendiri gitu, karena di tata panggungan begitu, bahkan di produksi begitu, bahkan untuk membuat acara pun begitu. Jadi ini kerupa-rupaan saya itu waktu saya belajar teater dari dulu sampai hari ini itu ternyata bisa memberikan banyak sisi dalam pikiran saya untuk melihat satu hal. Tidak hanya dari satu sudut pandang aja, dari banyak sudut mengalami pandang, banyak posisi ya. Bahkan dulu waktu Mas Bani buat produksi menyutradarai, ada seorang pemain yang datang sering terlambat, terus kemudian dan sebagainya, itu saya sampai marah. Dan saya bilang, kalau hari ini kamu dipecat, hari ini juga saya gantikan kamu, besok dialog kamu saya hafal. Saya jamin 100%. Jadi, saya sampai begitu, mungkin Mas Bani agak lupa, tapi saya pernah ngomong begitu. Saya nggak peduli kamu baik atau tidak, saya nggak peduli tingkatmu sampai seberapa, tapi kalau hanya dialogmu seperti itu dan kamu malas, kamu dipecat hari ini, besok saya hafal dialogmu. Saya sampai berani begitu, karena pengalaman saya pernah main ini dan sebagainya. Jadi sakjane iku mung wani-waninan. Intine karo rodong getak sithik. Kalau dia bilang, "Oke, menang yo rada mikir ya." Tapi kan itu cara mengelola kelompok. Tapi berani, kemudian berani membuat keputusan mendadak, berani membuat keputusan cepat, berani membuat keputusan tidak populer. Itu saya pelajari banyak dari panggung itu. Karena ngedah tadi. Ya kalau duitnya cuma sekian, sementara beli bambu sekian dan sebagainya, maka saya harus begini. Kalau membuat realis gak cukup, saya membuat begini. Gitu ya. Jadi bahkan saya sering kali dulu waktu Eko Bebek nyutradara itu, saya kan settingnya juga main, main. Itu karena pengen membuat hal yang berbeda. Saya membuat rumah itu hanya kerangka saja, lalu dindingnya dari tali pramuka. Kayak gitu-gitulah. Jadi istilahnya memberikan banyak ruang kreasi bagi saya, sehingga banyak melahirkan pikiran alternatif dalam diri saya. Jadi sekarang kalau ada persoalan apa-apa, itu kadang-kadang saya bisa melihat dari sisi yang lain. Ngikutinnya dari sisi dan nggak harus berhasil. Nggak harus berhasil, memang nggak harus berhasil. Jadi ya, karena boleh Argentina, boleh jadi nggak harus gitu. Jadi itu kalau misalnya teman-teman datang ngobrol itu, saya bisa memberikan pikiran alternatif, dan pikiran alternatif saya tidak harus diambil. Istilahnya begitu. Jadi boleh sebagai perbandingan dan sebagainya. Oh ya, karena memang tadi dia mengalami banyak pengalaman di banyak bidang. Mungkin sekarang cocok ini kalau saya akan nanya lebih spesifik ke Mas Bani.